Shalom teman-teman semuanya. Yehezkiel 18 ayat 20 berbunyi, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada Yesus yang menanggung dosa manusia? Mari kita simak penjelasan Bapak Pendeta Esra Soro ketika ditanyai oleh seorang penanya dari pihak Muslim. Mari saksikan teman-teman. Bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia. Betul Pak ya? Betul. Dan sedangkan saya pernah baca di Bible Yehezkiel 18:20 bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Pertanyaan saya adalah, kalau memang ujung-ujungnya Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa ayat Yehezkiel 18:20 dibuat, Pak? Terima kasih, Pak. Gaskan Pak Esra. Sikat jelas. Ya, terima kasih ya. Salah satu prinsip dalam hermeneutika. Hermeneutika itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Hermeneutika Alkitab itu jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada narasi tertentu atau suatu pernyataan tertentu, dan pernyataan itu selalu berhubungan. Satu ayat tidak pernah dilepaskan dari konteksnya. Apa yang dimaksudkan dengan konteks? Konteks itu bicara ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kadang-kadang bisa konteks jauh sampai pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Nah, maka apa arti dari ayat itu? Kita harus tetap melihat konteks ayatnya. Betul. Nah, sekarang Pak menunjukkan Yehezkiel 18 ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat orang kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ayat begini tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, konteksnya tentang apa ini? Coba geser dua ayat sebelumnya, mulai ayat 18. Ya, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh dia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi problemnya ini apa ini? Problemnya begini, ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu, dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Lalu muncullah pemikiran bahwa Tuhan itu menimpakan kepada mereka apa yang menjadi kesalahan mereka di atas, generasi di atasnya. Jadi mestinya seolah-olah anak-anak itu menjadi korban dari kesalahan nenek moyang di atasnya. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak bisa begitu. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan, dia pasti akan menghukum orang yang bersalah. Kalau orang yang bersalah, dia tidak hukum. Makanya ayat 19, kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Ya karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi yang salah bapaknya, yang dihukum ya bapaknya, jangan anaknya. Betul. Nah, lalu kalau kan anaknya tidak bersalah, kenapa anak harus menanggung? Ini prinsip keadilan. Jadi, kalau begini, apakah itu bertentangan dengan konsep Yesus? Enggak. Tentu tidak. Kenapa? Pertama, konteksnya beda. Kedua, kalau mau adil, siapa yang berdosa yang harus mati? Kan begitu kan? Berarti Yesus kan tidak berdosa kan? Ya. Tapi kenapa Yesus harus mati? Harusnya kita, Bapak sama saya yang berdosa, Bapak dan saya yang harus mati, bukan Yesus. Kenapa Yesus yang tak berdosa mau mati? Maka di sini prinsip kasih dijalankan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kalau mau keadilan, maka saya pasti binasa sama saudara juga. Kalau Allah mau adil.
Tapi di sini kita bisa lihat keadilan Allah itu dinyatakan melalui penghukuman Yesus, dan kasih juga berjalan bersama-sama di situ. Karena itulah maka waktu Yesus menjadi korban penebusan orang berdosa, disitulah kasih dan keadilan bertemu. Setuju. Teman-teman, saya kira jawaban dari Pak Esa tadi sangat tepat dan jawabannya sangat luar biasa. Dan teman-teman kita RT 6 ya, mereka memiliki kebiasaan membaca Alkitab tanpa memperhatikan konteks. Makanya muncullah manusia-manusia seperti Kainama dan teman-temannya yang mualaf, karena mereka berpikir bahwa Alkitab itu kontradiksi, saling bertentangan satu sama yang lain. Ada ayat Yeskiel 18 ayat 20 yang menjelaskan bahwa setiap orang harus menanggung kesalahannya sendiri. Lalu kenapa Yesus yang menanggung dosa manusia? Kesimpulannya adalah Yesus melakukan kesalahan. Karena tidak mungkin dia bisa menanggung dosa manusia. Dia manusia bisa menanggung dosa manusia. Tidak bisa. Sehingga ya tinggalkan kekristenan. Nah, inilah kurangnya belajar sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang cukup jauh seperti Kainama dan teman-temannya. Sehingga teman-teman RT 6 yang tadi bertanya seperti itu, karena apa? Mereka melihat guru-guru mereka yang mengajarkan hal yang salah. Padahal kalau kita melihat dari konteksnya, maka ya betul, orang yang berdosa, sama-sama berdosa, tidak bisa saling menanggung kesalahan masing-masing. Tidak bisa. Jadi, bapak saya berdosa, melakukan kesalahan. Saya tidak bisa menebus kesalahan bapak saya, itu tidak bisa. Apalagi berkaitan dengan kriminal, ya contohnya bapak saya membunuh, maka saya tidak bisa menggantikan posisi bapak untuk saya yang dipenjara, tidak bisa. Hukum kita di Indonesia aja menjelaskan demikian. Siapa yang bersalah harus menanggung perbuatannya tersebut. Tapi kalau diterapkan kepada Tuhan Yesus, maka itu berbeda. Allah adalah adil dan kasih. Ketika keadilannya memungkinkan dia untuk menghukum manusia. Ya toh? Dan karena kasihnya, dia mau menggantikan manusia. Jadi itu balik lagi kepada prinsip keadilan dan kasih yang ada dalam diri Allah. Maka benar yang dikatakan oleh Bapak Esra. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah. Karena keadilan Allah ketika manusia melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka mereka harus dihukum. Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanah yang sudah terkutuk itu. Jadi laki-laki harus banting tulang untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan harus merasakan kesakitan yang luar biasa di saat melahirkan. Itu salah satu bentuk hukuman yang diterima oleh manusia. Jadi manusia yang sudah berdosa itu, keturunannya semuanya berdosa. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya selain Allah lah yang berinisiatif untuk melakukan itu. Karena yang bisa mempersatukan kembali manusia yang berdosa itu dengan Allah yang Maha Kudus itu harus dari pihak Allah yang Maha Kudus. Maka Yesus Kristus lahir dari perawan Maria dan tidak pernah berbuat dosa. Dia kudus, dia suci, sehingga dia layak untuk menebus manusia dari dosanya. Begitu teman-teman. Jadi saya selalu memberikan saran kepada teman-teman RT 6 untuk selalu memperhatikan konteks ketika membaca Alkitab. Seringkali kita mendapatkan mereka memenggal-menggal ayat dan memisah-misahkan itu dari konteksnya. Sehingga seakan-akan Alkitab itu bertentangan satu sama yang lain. Padahal tidak. Mereka sendiri yang mempertentangkannya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bertentangan satu sama yang lain. Kalau dibaca dengan benar. Dan tidak memenggal-menggal bagian yang dibaca tersebut.
Jadi kalau teman-teman membaca ayat tadi, lalu menafsirkan itu, dan memisahkan dari bagian-bagian yang lain, disitulah teman-teman sesat. Dan banyak orang Kristen yang mudah sekali untuk dibelokkan karena mereka tidak memahami yang seperti ini. Ketika ada dari RT 6 atau teman-teman Muslim datang dan mempengaruhi mereka, oh ini tidak bisa, tidak mungkin Yesus bisa menanggung kesalahanmu, karena Alkitab menjelaskan seperti ini, bahwa setiap manusia yang melakukan kesalahan, maka mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi penebusan Yesus itu omong kosong. Mereka langsung bilang, oh iya ya, berarti Alkitabku ini salah. Lalu pergi meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus. Inilah keputusan fatal yang mereka lakukan. Dan saya berharap teman-teman Kristen secara khusus ya, yang mungkin hari ini bingung karena ayat-ayat seperti ini, mari belajar. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bertanya kepada pemuka-pemuka agama yang ada, para pendeta-pendeta yang ada. Jangan diam saja, lalu ketika ada manusia-manusia seperti Kainama datang mempengaruhi kalian, maka dengan mudahnya kalian membenarkan pengaruh itu dan meninggalkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kalian. Jangan, teman-teman. Untuk teman-temanku RT 6, teman-teman Muslim, monggo pintar sedikit. Jangan mudah percaya kepada para mualaf-mualaf itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Kalau mereka tahu tentang kekristenan dan mereka mendalami Alkitab itu, maka mereka tidak mungkin meninggalkan kekristenan, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus. Faktanya mereka tidak paham tentang semuanya itu, sehingga dengan mudahnya memutuskan untuk meninggalkan kekristenan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.